Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Pada video ini akan dibacakan buku 108 Perumpamaan Dhamma oleh Ajahn Chah. Judul aslinya adalah In Simple Terms 108 Dhamma Similes by Ajahn Chah. Diterjemahkan dari Thai oleh Biku Thanisaro tahun 2011. 108 perumpamaan Dhamma oleh Ajahn Chah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Meta Winita Marlin dengan editor Bodhi Wimalo Bodhi Limas. Penerbit adalah Widya Sena Production. Cetakan pertama Februari 2012 untuk kalangan sendiri. Seperti biasa, belakangan ini kami sudah menyiapkan timestamp atau penunjuk waktu yang bisa Anda klik jika Anda ingin masuk ke perumpamaan tertentu. Baiklah, kita akan mulai pembacaan dengan pendahuluan. Pendahuluan. Yang Mulia Ajahn Chah adalah seorang ahli dalam menggunakan perumpamaan yang tepat, namun tidak biasa dalam menjelaskan berbagai aspek Dhamma. Terkadang beliau membuat sesuatu yang abstrak menjadi jelas dengan menggunakan sebuah gambaran yang hidup dan sederhana. Terkadang beliau mengungkapkan dampak suatu peristiwa dalam sebuah cara yang mampu menimbulkan berbagai lapis pengertian, memberikan rangsangan untuk berpikir lebih dalam. Dengan kata lain, beberapa dari perumpamaan beliau akan memberikan jawaban, sedangkan beberapa perumpamaan lainnya akan mengundang pertanyaan. Setelah beliau meninggal dunia, beberapa koleksi perumpamaan dari ceramah Dhamma beliau telah dikumpulkan. Buku terjemahan ini sebagian besar berdasarkan pada sebuah koleksi yang disusun oleh murid Thai beliau, Ajahn Jande, di tahun-tahun awal dekade ini. Saya sebut sebagian besar karena saya menambahkan beberapa perubahan berikut. 3 perumpamaan yang terdapat dalam koleksi asli telah diganti dengan 3 perumpamaan lain yang diambil dari ceramah yang berjudul Dikecewakan oleh apa yang kamu suka, yaitu sebotol air, mata air, pagar, dan dalam bentuk sebuah lingkaran. 2 judul dari perumpamaan asli tersebut tumpang tindih dengan perumpamaan lainnya, sedangkan perumpamaan asli satunya lagi lebih bersifat historis daripada kepentingan praktis. Salah satu dari perumpamaan asli, tetesan air, arus air, memasukkan beberapa kalimat ekstra dari ceramah Dhamma di mana perumpamaan ini muncul. Beberapa judul perumpamaan telah diubah agar lebih sesuai pengertiannya dalam bahasa Inggris. Urutan-urutan perumpamaan telah diubah agar lebih enak dibaca dan memberikan kesan yang lebih utuh. Ajahn Jande menulis koleksinya langsung dari rekaman ceramah Ajahn Chah dengan penyuntingan seminimal mungkin. Dan saya telah mencoba untuk mengikuti contoh beliau dengan cara memberikan terjemahan selengkap dan seakurat yang saya bisa. Bentuk yang tidak lengkap dari beberapa perumpamaan ini adalah tepat seperti apa yang diinginkan, yaitu untuk memperlihatkan lapisan-lapisan pengertian yang tidak terduga, membuat perumpamaan tersebut menjadi sangat provokatif. Dan saya berharap bahwa terjemahan ini berhasil menyampaikan beberapa perumpamaan tersebut dalam bahasa Inggris dengan baik. Beberapa orang telah membaca naskah yang asli dan telah memberikan rekomendasi yang membantu untuk memperbaikinya. Secara khusus, saya ingin berterima kasih kepada Ajahn Pasano, Ginger Watana Sombat, dan Michael Joel. Semoga semua orang yang membaca terjemahan ini memahami tujuan utama Ajahn Chah menjelaskan Dhamma dengan menggunakan istilah-istilah yang sederhana dan jelas. Biku Thanisaro, Oktober 2007. Daftar isi. Prawacana penerbit. Pendahuluan. Rumahmu yang sesungguhnya.
Menuju samudra, air tanah, tepat berada di sini. Gajah, lembu jantan, dan kerbau. Akar, dompet yang hilang, roda pedati, jejak pedati. Sebalok es, anak-anak peluru. Ekor ular, raja kematian, awal adalah akhir. Dedaunan, air berwarna. Yatim piatu, mengapa ia berat? Sebuah jarum suntik, daging yang tersangkut di gigimu. Kehausan hingga meninggal. Menusuk sarang semut merah. Seekor katak yang tersangkut. Perasaan bahwa lenganmu pendek. Guk, guk, guk. Anjing yang berada di atas setumpuk beras bersekam. Kudis. Belatung. Sungai. Ayam dan bebek. Garam yang tidak asin. Jalan yang sepi. Sebuah duri. Membawa sebuah batu. Serpihan tajam. Meraba-raba mencari ikan. Sebuah wadah untuk membuang air liur. Kulit buah. Berhitung. Gelas yang pecah. Garam. Sebuah baskom yang terbalik. Baskom yang bocor. Air di dalam kendi. Sebuah cetakan. Tanaman merambat. Secangkir air kotor. Memetik mangga. Tape recorder dalam dirimu. Balon. Tidak sebanding dengan seekor lembu. Hati adalah guru itu sendiri. Air dan minyak. Biku tampak luar dan biku yang sesungguhnya. Membuat meja dan kursi. Ulat kaki 1000. Menyapu. Menanam cabai. Jalan menuju wihara. Obat. Menggosok kayu untuk membuat api. Kunci meditasi. Panas dan dingin. Melawan arus. Kucing. Kerja dulu, upah kemudian. Memakan tebu. Pagar. Dalam bentuk sebuah lingkaran. Kebakaran dan kebanjiran. Meletakkan gelas kembali. Pisang beracun. Belajar versus pergi berperang. Tangan. Kata-kata yang tertulis. Jatuh dari sebuah pohon. Pisau. Belajar menulis. Anak kecil dan orang dewasa. Sebatang tongkat. Melukis sebuah gambar. Makanan yang kamu suka. Menangkap seekor kadal. Tetesan air, arus air. Menggembalakan kerbau. Memukul kerbau. Mengajar seorang anak kecil. Bentuk standar. Menabur beras. Mengajar seorang anak kecil. Mengantar pulang seorang kerabat. Tetap memperhatikan. Menerima para pengunjung. Ayam di dalam sebuah kandang. Seorang anak nakal. Tinggal bersama seekor kobra. Tinggalkan kobra itu sendiri. Sebuah oven. Mangga yang jatuh. Laba-laba. Ayam liar. Monyet. Pohon menarik dirinya sendiri ke bawah. Mengangkat beban. Sebotol air, mata air. Air tenang yang mengalir. Batang kayu di kanal. Gelombang datang menuju ke pantai. Gergaji. Dhamma sesungguhnya adalah berbicara dalam bentuk perumpamaan, karena Dhamma tidak mempunyai bentuk apapun. Dhamma tidaklah bulat, tidak pula mempunyai sudut. Tidak ada cara lain untuk mengenal Dhamma selain melalui perbandingan seperti berikut. Jika kamu memahami perbandingan berikut,
maka kamu akan memahami Dhamma. Jangan berpikir Dhamma itu sesuatu yang jauh dari dirimu. Sesungguhnya Dhamma tepat berada bersama dirimu. Dhamma adalah tentang kamu. Coba amati. 1 menit kamu merasa bahagia, menit berikutnya merasa sedih. Lalu puas, kemudian marah pada orang ini, benci orang itu. Ini semua adalah Dhamma. Rumahmu yang sesungguhnya. Bangunan rumahmu itu bukanlah rumahmu yang sesungguhnya. Itu adalah rumah yang kamu kira rumahmu di dunia. Sementara rumahmu yang sesungguhnya adalah kedamaian. Sang Buddha mengajarkan kita untuk membangun rumah kita sendiri dengan cara melepas hingga kita mencapai kedamaian. Menuju samudra. Aliran air, danau, dan sungai yang mengalir turun ke samudra. Ketika mereka mencapai samudra, semuanya mempunyai warna biru yang sama, mempunyai rasa asin yang sama. Sama halnya dengan manusia, tidak masalah dari mana mereka berasal. Ketika mereka mencapai arus Dhamma, semuanya adalah Dhamma yang sama. Air tanah. Buddha adalah Dhamma. Dhamma adalah Buddha. Dhamma yang telah disadari Sang Buddha adalah sesuatu yang selalu ada di dunia. Dhamma tidak akan menghilang. Dhamma seperti air tanah. Siapa saja yang menggali sumur hingga ke lapisan air tanah akan menemukan air. Jadi orang tersebut bukanlah yang menciptakan atau membuat air menjadi ada. Yang dia lakukan hanyalah menggunakan tenaganya untuk menggali sumur hingga cukup dalam untuk mencapai air yang memang sudah ada di sana. Jadi, apabila kita memiliki kebijaksanaan, kita akan menyadari bahwa sesungguhnya kita tidaklah jauh dari Buddha. Kita semua duduk tepat di depannya saat ini. Kapanpun kita memahami Dhamma, kita melihat Buddha. Mereka yang dengan sungguh-sungguh mempraktekkan Dhamma secara terus-menerus, dimanapun mereka duduk, berdiri, atau berjalan, pastinya akan mendengarkan Dhamma Sang Buddha setiap saat. Tepat berada di sini. Buddha adalah Dhamma. Dhamma adalah Buddha. Buddha tidak membawa pergi pengetahuan yang telah disadarinya. Beliau meninggalkannya tepat di sini. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ini seperti para guru di sekolah. Mereka tidak menjadi guru sejak lahir. Mereka harus mempelajari ilmu keguruan sebelum mereka bisa menjadi guru, mengajar di sekolah, dan memperoleh penghasilan. Setelah suatu waktu, mereka akan meninggal atau tidak lagi menjadi seorang guru. Tetapi kamu dapat mengatakan bahwa para guru tersebut tidaklah meninggal. Kualitas-kualitas yang membuat orang tersebut menjadi guru tetaplah ada di sini. Hal ini sama juga dengan Sang Buddha. Kebenaran mulia yang telah membuat beliau menjadi seorang Buddha tetap berada tepat di sini. Kebenaran mulia tersebut tidaklah pudar sama sekali. Gajah, lembu jantan, dan kerbau. Melatih pikiran adalah sebuah kegiatan yang berguna. Kamu dapat melihat peristiwa ini bahkan dalam hewan pekerja, seperti gajah, lembu, dan kerbau. Sebelum kita dapat membuat mereka bekerja, kita harus melatih mereka terlebih dahulu. Hanya ketika mereka telah terlatih dengan baik, kita dapat menggunakan kekuatan mereka dan memperkerjakan mereka untuk berbagai tujuan. Kalian semua tentu mengetahui hal ini. Pikiran yang terlatih dengan baik memiliki nilai berlipat kali lebih besar. Lihatlah pada Sang Buddha dan para siswa mulianya. Mereka merubah status mereka dari orang biasa menjadi orang yang dimuliakan dan dihargai oleh semua orang. Mereka telah memberikan manfaat kepada kita dalam cara yang lebih luas daripada yang dapat kita temukan. Semua ini datang dari kenyataan bahwa mereka telah melatih pikiran mereka dengan baik. Pikiran yang terlatih dengan baik sangat berguna bagi setiap pekerjaan. Pikiran yang terlatih memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan dengan hati-hati.
Pikiran tersebut membuat kita lebih bijaksana daripada menuruti emosi, dan memungkinkan kita untuk mengalami sebuah kebahagiaan yang sesuai dengan lingkungan kita dalam kehidupan. Akar. Kita bagaikan sebuah pohon dengan akar-akar, sebuah pangkal batang, dan sebuah batang. Setiap daun, setiap cabang, tergantung pada akar untuk menyerap nutrisi dari tanah dan mengirimkannya ke atas untuk menghidupi pohon. Tubuh kita, termasuk ucapan dan perbuatan kita, indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba kita adalah sama seperti cabang, daun, dan batang pohon. Pikiran sama seperti akar yang menyerap nutrisi dan mengirimkannya melalui batang ke daun-daun dan cabang-cabang, sehingga mereka dapat berbunga dan menghasilkan buah. Dompet yang hilang. Ini sama seperti ketika kamu meninggalkan rumah dan kehilangan dompetmu. Dompet tersebut jatuh dari kantung dalam perjalanan. Tapi selama kamu belum menyadarinya, kamu akan merasa tenang saja. Merasa tenang karena kamu belum mengetahui untuk apa ketenangan ini. Ketenangan ini untuk kepentingan ketidaktenangan di waktu berikutnya. Ketika kamu pada akhirnya melihat bahwa kamu telah kehilangan uangmu, itulah saat kamu merasa tidak tenang. Tepat ketika kehilangan tersebut ada di depanmu. Sama halnya dengan tindakan buruk dan tindakan baik kita. Sang Buddha mengajarkan kita untuk mengenalkan diri kita mengenai hal ini. Jika kita tidak mengenali hal ini, maka kita tidak akan memiliki kebijaksanaan untuk mengetahui mana yang benar atau mana yang salah, mana yang baik atau mana yang buruk. Roda pedati, jejak pedati. Siklus kelahiran kembali adalah seperti sebuah roda pedati. Ibarat seekor lembu sedang menarik pedati. Jika lembu tersebut tetap menarik pedati tanpa berhenti, maka jejak pedati akan terus menghapus jejak lembu tanpa berhenti. Roda pedati tidaklah panjang, tetapi ia bulat. Kamu bisa mengatakan bahwa roda pedati itu panjang, tetapi panjang mereka itu adalah bulat. Kita melihat kebulatan roda tersebut. Kita tidak melihat panjangnya. Sepanjang lembu itu menarik pedati tanpa berhenti, maka roda pedati akan terus berputar tanpa henti. Hingga suatu hari lembu tersebut berhenti, dia capek. Dia menjatuhkan lukunya kayu pikul, si lembu kemudian pergi, meninggalkan pedatinya. Roda pedati berhenti dengan sendirinya. Jika kamu meninggalkan pedati tersebut di sana dalam waktu yang lama, maka mereka akan hancur membusuk menjadi tanah, air, angin, dan api, kembali menjadi rumput dan debu. Ini sama halnya dengan orang yang masih membuat kama. Mereka tidak menuju ke pembebasan. Orang yang hanya membicarakan kebenaran tidak menuju ke pembebasan. Orang dengan pandangan yang salah tidak menuju ke pembebasan. Sebalok es. Jika kamu meletakkan satu balok es yang besar di tempat terbuka di bawah sinar matahari, kamu akan melihat es tersebut musnah. Sama halnya dengan umur tubuh manusia. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Setelah beberapa menit atau beberapa jam, es tersebut akan mencair semuanya menjadi air. Inilah yang disebut kaya waya, kematian, kemerosotan. Kemerosotan benda-benda bentukan telah berlangsung sejak dulu, bahkan sejak dunia terbentuk. Ketika kita dilahirkan, kita juga telah menerima kemerosotan ini. Kita tidak membuangnya kemanapun juga. Ketika kita dilahirkan, kita juga menerima penyakit, usia tua, dan kematian. Kita memperoleh semua itu di waktu yang sama. Lihatlah pada bagaimana tubuh kita menjadi semakin merosot. Setiap bagian merosot. Rambut di kepala akan merosot. Rambut di tubuh akan merosot.
Kuku-kuku jari tangan dan kaki akan merosot, kulit akan merosot. Semua hal, tidak peduli benda apapun juga, kemerosotan adalah sifat alaminya. Anak-anak peluru. Sebuah pistol menembakkan anak-anaknya. Pelurunya keluar. Sedangkan kita menembakkan peluru kita ke arah dalam, ke hati kita. Ketika anak-anak kita baik, kita memasukkannya ke dalam hati. Ketika mereka nakal, kita juga memasukkannya ke dalam hati. Mereka adalah akibat dari hubungan kama, anak-anak kita. Mereka ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi baik yang baik ataupun yang buruk, kesemuanya adalah anak-anak kita yang sama. Ketika mereka lahir, lihatlah diri kita. Semakin buruk mereka, semakin kita cinta mereka. Jika salah satunya terlahir dengan polio dan menjadi pincang, dia adalah yang paling kita cintai. Ketika kita meninggalkan rumah, kita memberitahu anak yang lebih tua, "Jagalah adik kecilmu, jagalah yang satu ini," karena kita mencintainya. Kemudian, ketika kita akan meninggal dunia, kita memberitahu mereka, "Jagalah dia, jagalah anakku." Anak tersebut tidak kuat. Karena itu kamu semakin mencintainya melebihi lainnya. Ekor ular. Kita sebagai manusia tidak menginginkan penderitaan. Kita tidak ingin yang lain selain kesenangan. Tetapi sesungguhnya, kesenangan merupakan penderitaan yang halus, tidak kentara. Rasa sakit adalah penderitaan yang nyata. Sederhananya, penderitaan dan kesenangan seperti seekor ular. Kepalanya adalah penderitaan, ekornya adalah kesenangan. Di kepalanya terdapat racun, mulutnya mengandung racun. Jika kamu mendekati kepala si ular, ia akan menggigitmu. Jika kamu memegang ekornya sepertinya aman-aman saja, tetapi apabila kamu tetap memegang ekornya tanpa melepaskannya, ular tersebut akan berbalik dan menggigitmu juga. Hal ini dikarenakan baik kepala ular maupun ekornya terdapat pada satu tubuh ular yang sama. Baik kebahagiaan maupun kesedihan berasal dari sumber yang sama, kemelekatan dan kegelapan batin. Itulah mengapa ada waktunya ketika kamu bahagia, tetapi tetap merasa gelisah dan tidak nyaman. Bahkan ketika kamu telah memperoleh hal yang kamu suka, seperti pencapaian materi, status, dan dipuji. Ketika kamu memperoleh hal-hal ini, kamu merasa senang. Tetapi sebenarnya pikiranmu tidak benar-benar damai, karena ada kekhawatiran bahwa kamu akan kehilangan hal-hal tersebut. Kamu takut sumber kesenangan ini akan menghilang. Ketakutan ini yang menyebabkan kamu jauh dari kedamaian. Terkadang kamu ternyata benar-benar kehilangan hal-hal ini, dan saat itulah kamu menjadi sangat menderita. Ini berarti bahwa bahkan apabila hal-hal ini membahagiakan, penderitaan berada di balik kebahagiaan tersebut. Kita hanya tidak menyadarinya. Sama seperti ketika kita memegang seekor ular. Meskipun kita memegang ekornya, jika kita tetap memegang ular tersebut tanpa melepaskannya, ular tersebut akan balik dan menggigit kita. Dengan demikian, kepala ular dan ekor ular, kejahatan dan kebaikan, inilah yang membentuk sebuah lingkaran yang akan terus berputar. Itulah mengapa kesenangan dan rasa sakit, baik dan buruk, bukanlah sang jalan atau yang menuju kesucian. Raja Kematian. Kita hidup seperti seekor ayam yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di pagi hari, ayam akan membawa anak-anaknya keluar untuk mengais mencari makanan. Pada malam hari, mereka kembali untuk tidur di kandang. Keesokan paginya, mereka akan keluar untuk mencari makanan lagi. Si pemilik akan menaburkan beras untuk mereka makan setiap hari. Tetapi ayam-ayam tersebut tidak mengetahui mengapa si pemilik memberi mereka makan. Si ayam dan sang pemilik berpikir dalam cara yang berbeda. Pemilik berpikir, berapa berat ayam ini?
Si ayam pikirannya terpikat pada makanan. Ketika sang pemilik mengangkatnya untuk ditimbang, ia berpikir sang pemilik sedang menunjukkan kasih sayang. Kita juga tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, dari mana kita berasal, berapa tahun lagi kita akan hidup, kemana kita akan pergi, siapa yang akan mengantar kita ke sana. Kita tidak mengetahui ini semua sama sekali. Raja kematian adalah seperti sang pemilik ayam. Kita tidak mengetahui kapan dia akan menangkap kita, karena kita terpikat pada penglihatan, suara, penciuman, rasa, sensasi indera peraba, dan buah-buah pikiran. Kita tidak sadar bahwa kita semakin bertambah tua. Kita tidak punya kesadaran untuk merasa cukup. Awal adalah akhir. Tahukah kamu, ketika kita lahir, kita telah mati. Kehidupan dan kematian adalah hal yang sama, seperti sebatang pohon. Sebagian dari pohon itu adalah batang bagian bawah. Bagian lainnya adalah akhir dari ujung batang pohon. Jika tidak ada batang bagian bawah, maka tidak akan ada ujung batang pohon tersebut. Ketika ada ujung batang pohon, maka di sana akan ada batang bagian bawah. Ujung batang tanpa batang bagian bawah adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Demikian hal ini berlangsung. Dengan demikian adalah hal yang lucu ketika seseorang meninggal, kita merasa sedih dan kecewa. Kita duduk dan menangis, berduka dan sebagainya. Hal tersebut adalah pengetahuan yang salah. Itu adalah delusi. Bahwa ketika seseorang meninggal, maka kita akan sedih dan menangis. Itulah yang selalu dilakukan entah mulai sejak kapan. Kita tidak berhenti untuk memeriksa hal ini secara lebih hati-hati. Sesungguhnya, dan maafkan saya untuk mengatakan hal berikut. Menurut saya, jika kamu menangis ketika seseorang meninggal, maka akan lebih baik jika kamu menangis ketika seseorang dilahirkan. Tetapi coba kita lihat ke belakang. Ketika seorang anak dilahirkan, orang-orang gembira dan tertawa karena bahagia. Akan tetapi sesungguhnya kelahiran adalah kematian. Kematian adalah kelahiran. Awal adalah akhir. Akhir adalah awal. Dedaunan. Ketika kita duduk di hutan yang sunyi dan tidak ada angin yang bertiup, maka dedaunan akan tetap tenang pada pohonnya. Ketika angin bertiup, dedaunan pun berguguran. Pikiran sama seperti dedaunan ini. Ketika ia bersentuhan dengan sebuah objek, ia akan bergetar sesuai dengan sifat alaminya. Semakin sedikit kamu mengetahui dhamma, semakin besar getaran pikiranmu. Ketika pikiran merasakan kesenangan, maka ia mati dalam kesenangan. Ketika pikiran merasakan kesakitan, ia mati dalam kesakitan. Pikiran terus bergerak dalam cara seperti ini. Air berwarna. Hati kita, ketika dalam kondisi normal, adalah seperti air hujan. Airnya bersih, jernih, bening, dan normal. Jika kita memasukkan pewarna hijau ke dalam air, atau pewarna kuning ke dalam air, maka warna air akan berubah menjadi hijau atau menjadi kuning. Hal yang sama terjadi dengan pikiran kita. Ketika pikiran bertemu dengan sebuah objek yang ia suka, maka ia akan merasa senang. Ketika ia bertemu dengan sebuah objek yang tidak ia suka, pikiran akan menjadi suram dan tidak nyaman. Sama seperti air yang berubah menjadi hijau ketika kamu menambahkan pewarna hijau ke dalamnya. Atau berwarna kuning ketika kamu menambahkan pewarna kuning. Air akan terus merubah warnanya. Yatim piatu. Pikiran kita, ketika tidak ada yang menjaganya, adalah seperti seorang anak tanpa orang tua yang menjaganya. Seorang anak yatim piatu. Seorang anak tanpa pelindung. Seseorang tanpa seorang pelindung akan mengalami penderitaan-penderitaan. Dan sama halnya dengan pikiran. Jika pikiran tidak terlatih, jika pandangan-pandangannya telah keluar dari pandangan benar,
maka pikiran hanya akan mengalami berbagai macam masalah. Mengapa ia berat? Ketika penderitaan muncul, kamu harus melihat bahwa ini adalah penderitaan. Dan harus melihat dari mana penderitaan ini muncul. Akankah kamu melihat sesuatu? Jika kita melihat penderitaan tersebut sebagai suatu hal yang biasa, maka tidak akan ada penderitaan. Sebagai contoh, ketika kita sedang duduk di sini, kita merasa tenang. Hingga pada suatu waktu kita ingin wadah meludah ini. Kita akan mengangkatnya. Sekarang kondisi telah berubah. Mereka berubah dari keadaan ketika kita belum mengangkat wadah meludah. Ketika kita mengangkat wadah meludah ini, kita merasa menjadi lebih berat. Itulah alasannya. Mengapa kita merasa berat jika kita tidak mengangkat wadah meludah tersebut? Jika kita tidak mengangkatnya, maka tidak akan ada rasa berat. Jika kita tidak mengangkatnya, kita akan merasa ringan. Jadi mana yang merupakan penyebab dan mana yang merupakan hasil? Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengamati hal ini dengan sungguh-sungguh. Maka kamu akan mengetahuinya. Kamu tidak perlu pergi kemana-mana untuk belajar. Ketika kita melekat pada sesuatu, itulah sumber penderitaan. Ketika kita melepaskannya, maka tidak akan ada penderitaan. Sebuah jarum suntik. Inilah penderitaan. Penderitaan biasa adalah satu hal. Penderitaan yang di atas dan melebihi biasanya adalah hal yang lain lagi. Rasa sakit biasa dari tubuh yang terbentuk ini adalah rasa sakit ketika kamu berdiri, sakit ketika kamu duduk, sakit ketika kamu berbaring. Semua hal ini adalah penderitaan yang normal, penderitaan biasa bagi tubuh yang terbentuk ini. Sang Buddha juga mengalami perasaan-perasaan seperti ini. Dia merasakan kesenangan yang seperti ini, rasa sakit yang seperti ini, tetapi dia telah menyadari bahwa itu semua adalah hal yang biasa. Semua kesenangan dan rasa sakit biasa ini bisa dibawanya ke dalam ketenangan karena dia telah memahaminya. Beliau memahami penderitaan biasa. Hal ini adalah demikian adanya. Kesenangan dan penderitaan biasa tersebut tidaklah terlalu kuat. Sebagai gantinya, dia terus mengawasi penderitaan yang datang bertamu, penderitaan yang di atas dan melebihi biasanya. Sama juga halnya ketika kita sakit dan pergi ke dokter untuk disuntik. Jarum suntik ditusukkan melalui kulit ke dalam daging kita. Akan terasa sakit sedikit, tetapi itu adalah hal yang biasa. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Ini yang harus terjadi pada semua orang. Penderitaan yang di atas dan melebihi penderitaan biasa adalah penderitaan upadana atau kemelekatan. Hal ini seperti membasahi sebuah jarum suntik dengan racun dan menusukkannya ke dalam tubuh kita. Jarum tersebut tidak hanya menyakitimu dengan cara yang biasa, tidak sekedar penderitaan biasa, melainkan jarum tersebut menyakiti hingga sanggup membunuhmu. Daging yang tersangkut di gigimu. Hawa nafsu adalah sesuatu yang sulit untuk dihindari. Tidak ada bedanya dengan memakan daging dan kemudian sepotong kecil daging tersangkut di gigimu. Oh, itu rasanya sakit. Bahkan sebelum kamu selesai makan, kamu akan mengambil tusuk gigi untuk mengeluarkannya. Ketika daging tersebut sudah terlepas, kamu akan merasa lega sebentar, dan kamu tidak ingin makan daging lagi. Tetapi ketika datang lebih banyak daging ke hadapanmu, maka sepotong daging lain akan tersangkut lagi di gigimu. Kamu akan mengeluarkannya lagi, dan kamu akan merasa lega lagi. Itu semua adalah hawa nafsu, tidak lebih dari sepotong daging yang tersangkut di gigimu. Kamu merasa risau dan gelisah. Dan kemudian kamu akan mengeluarkannya dari sistemmu dengan cara apapun juga. Kamu tidak mengerti tentang apa ini semua. Ini menakjubkan. Kehausan hingga meninggal. Seperti seseorang yang sangat kehausan karena menempuh perjalanan yang sangat jauh.
Dia meminta air. Tetapi orang yang memiliki air berkata kepadanya, "Boleh saja jika kamu ingin minum air ini. Airnya jernih, baunya tercium bagus, rasanya juga enak. Tetapi air ini beracun. Saya ingin kamu tahu itu. Air ini bisa meracunimu hingga mati, atau memberimu rasa sakit seperti mati." Tetapi laki-laki yang haus tersebut tidak akan mendengar karena dia sangat kehausan. Atau seperti seseorang setelah menjalani pembedahan, dia diberitahu oleh dokter untuk tidak meminum air, tetapi dia meminta air untuk diminum. Seseorang yang haus akan hawa nafsu adalah seperti ini. Haus akan pemandangan, haus akan suara, bebauan, atau rasa yang kesemuanya beracun. Sang Buddha memberitahukan kepada kita bahwa pandangan, suara, bebauan, sensasi sentuhan, dan buah-buah pikiran adalah beracun. Mereka merupakan perangkap, tetapi kita tidak mendengarkan beliau. Seperti laki-laki yang haus akan air yang tidak akan mendengarkan peringatan karena rasa hausnya terlalu besar. Tidak peduli berapa banyak masalah atau rasa sakit akan ia jalani. Yang ia minta hanyalah air untuk diminum. Dia tidak peduli jika setelah meminum air tersebut, dia akan meninggal atau menderita rasa sakit seperti kematian. Secepat ia memperoleh segelas air di tangannya, dia akan terus minum. Seorang manusia yang haus akan hawa nafsu akan meminum pandangan, meminum suara, meminum bebauan, meminum rasa, meminum sensasi sentuhan, dan meminum buah-buah pikiran. Kesemua hal tersebut terlihat nikmat, jadi dia terus meminumnya. Dia tidak dapat berhenti. Dia akan meminum semuanya hingga dia mati, terjebak dalam perbuatan tersebut, tepat berada di tengah hawa nafsu. Menusuk sarang semut merah. Hawa nafsu adalah seperti mengambil sebatang tongkat dan menggunakannya untuk menusuk sebuah sarang besar semut merah. Semakin sering kita menusuknya, semakin banyak semut merah yang akan jatuh ke badan kita, ke muka kita, ke mata kita, menyengat telinga kita dan mata. Tetapi kita tidak melihat kekurangan dari apa yang kita sedang lakukan. Semuanya baik-baik saja sepanjang kita dapat melihat. Pahami bahwa jika kamu tidak dapat melihat kekurangan-kekurangan dari hal-hal ini, maka kamu tidak akan pernah bisa membebaskan diri darinya. Seekor katak yang tersangkut. Hewan-hewan tersangkut dalam jebakan dan perangkap mengalami penderitaan. Mereka terikat, terperangkap dengan kuat. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu si pemburu datang dan menangkap mereka. Seperti seekor burung yang terjebak dalam sebuah perangkap, perangkap tersebut menjerat lehernya, dan sebesar apapun ia berjuang, ia tidak dapat bebas. Burung tersebut terus berjuang, memukul ke depan dan ke belakang, tetapi ia tetap terperangkap. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu si pemburu. Ketika pemburu datang, itulah dia. Itu adalah Mara. Burung-burung takut kepadanya. Semua hewan takut kepadanya, karena mereka tidak dapat melarikan diri. Perangkap kita adalah pandangan, suara, bebauan, rasa, sensasi sentuhan, dan buah-buah pikiran. Mereka mengikat kita dengan kuat. Ketika kita melekat pada pandangan, suara, bebauan, rasa, sensasi sentuhan, dan buah-buah pikiran, kita seperti seekor ikan yang tersangkut pada sebuah kail. Pada kenyataannya, kita jauh lebih buruk daripada seekor ikan yang tersangkut pada kail. Kita lebih seperti seekor katak yang tersangkut pada sebuah kail. Karena ketika seekor katak menelan sebuah kail, maka kail tersebut akan masuk ke dalam ususnya. Sedangkan ketika seekor ikan menelan sebuah kail, maka kail tersebut hanya akan masuk ke dalam mulutnya. Perasaan bahwa lenganmu pendek. Ajaran-ajaran Buddha adalah tepat, mudah dimengerti dan sederhana.
Tetapi sulit bagi seseorang yang mulai mempraktekannya karena pengetahuannya tidak mampu mencapai ajaran-ajaran tersebut. Sama halnya seperti sebuah lubang. Ratusan dan ribuan orang akan mengeluh bahwa lubang tersebut terlalu dalam karena mereka tidak dapat mencapai dasarnya. Hampir tidak mungkin akan ada seseorang yang berkata bahwa masalahnya adalah lengannya yang terlalu pendek. Sang Buddha mengajarkan kita untuk meninggalkan segala bentuk kejahatan. Kita melewati bagian ini dan langsung menuju pada membuat kebajikan tanpa meninggalkan kejahatan. Ini sama halnya dengan mengatakan bahwa lubangnya terlalu dalam. Sangat sedikit orang yang mengatakan bahwa lengannya lah yang terlalu pendek. Guk, guk, guk. Saya pernah melihat seekor anjing yang tidak mampu memakan habis nasi yang telah saya berikan kepadanya. Jadi dia berbaring dan tetap menjaga nasinya di sana. Anjing tersebut sangat kenyang sehingga ia tidak bisa makan lagi. Tetapi dia tetap berbaring sambil berjaga di sana. Dia akan menunggu dan ngantuk. Dan kadang-kadang dengan tiba-tiba memandang sekilas kepada makanan yang tersisa tersebut. Jika ada anjing lain yang datang untuk makan, tidak peduli berapa besar ataupun kecil anjing tersebut, dia akan menggeram. Jika ayam-ayam datang untuk makan nasi tersebut, dia akan menggonggong. Huk, huk, huk. Perutnya sudah terasa akan pecah, tetapi dia tidak dapat membiarkan seekor hewan pun datang untuk makan. Anjing tersebut kikir dan hanya mementingkan diri sendiri. Manusia juga bisa bersifat seperti itu. Jika mereka tidak mengetahui dhamma, jika mereka tidak mempunyai kesadaran akan tugas-tugas mereka terhadap orang-orang yang di atas maupun di bawah mereka. Jika pikiran-pikiran mereka dikuasai oleh kotoran-kotoran, akan rasa tamak, marah, dan ketidaktahuan, maka bahkan ketika mereka sangat kaya, mereka akan kikir dan hanya mementingkan diri sendiri. Mereka tidak tahu bagaimana cara berbagi. Mereka merasa sulit bahkan untuk memberikan dana kepada anak-anak miskin dan orang-orang tua yang tidak punya apapun untuk dimakan. Saya telah memikirkan tentang hal ini dan ia membuat saya berpikir bagaimana manusia-manusia tersebut begitu mirip dengan hewan pada umumnya. Mereka tidak mempunyai kebajikan sebagai seorang manusia sama sekali. Sang Buddha menamakan mereka Manusa Tiracano, manusia yang seperti binatang. Seperti itulah mereka, karena mereka kurang akan niat bajik, rasa kasih, rasa turut berempati, dan ketenang seimbangan. Anjing yang berada di atas setumpuk beras bersekam. Ibarat seekor anjing yang sedang berbaring di atas setumpuk beras bersekam. Perutnya sedang berdeguk, kriuk, kriuk, dan anjing tersebut berpikir, kemana saya bisa memperoleh sesuatu untuk dimakan? Perutnya sangat lapar. Jadi dia meloncat turun dari tumpukan beras bersekam tersebut dan pergi mencari beberapa sampah untuk dimakan. Makanan tersebut telah tepat ada di tumpukan tempatnya berbaring. Tetapi anjing itu tidak menyadarinya. Dia tidak melihat nasi. Dia tidak dapat memakan beras bersekam. Meskipun kita memiliki pengetahuan, tapi bila tidak mempraktekannya, kita tidak akan bisa memahaminya. Kita sama bodohnya dengan anjing yang berada di atas setumpuk beras bersekam. Sungguh sangat menyedihkan. Beras yang dapat dimakan ada di sana, tetapi tersembunyi oleh sekam. Dalam bentuk yang sama, pembebasan itu ada di sini, tetapi tersembunyi oleh praduga-praduga kita. Kudis. Sang Buddha berkata, "Para biku, apakah kamu melihat sang serigala yang berlari di sekitar sini tadi malam? Apakah kalian melihatnya? Berdiri tetap ia menderita. Berlari tetap ia menderita. Duduk tetap ia menderita. Berbaring tetap ia menderita. Masuk ke dalam lubang sebuah pohon, tetap ia merasa menderita. Pergi ke sebuah gua pun tetap ia merasa menderita. Ia menderita karena ia berpikir, berdiri di sini tidak nyaman. Duduk di sini tidak nyaman.
Berbaring di sini tidak nyaman. Semak-semak ini tidak nyaman. Lubang pohon ini tidak nyaman. Gua ini tidak nyaman. Jadi ia terus berlari sepanjang waktu. Sesungguhnya, serigala tersebut memiliki kudis. Ketidaknyamanan tersebut tidak berasal dari semak-semak atau lubang pohon atau gua, dari duduk, berdiri, ataupun berbaring. Ketidaknyamanan tersebut berasal dari penyakit kudisnya. Anda, para biku sekalian juga sama. Ketidaknyamanan Anda datang dari pandangan-pandangan yang salah. Anda memegang buah-buah pikiran yang beracun, sehingga Anda pun menderita karenanya. Anda tidak berusaha sekuat tenaga untuk membatasi indera-indera, sehingga Anda pun menyalahkan hal-hal lain. Anda tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam diri Anda. Ketika Anda menetap di sini, di Wat Nong Papong, Anda menderita. Anda pergi ke Amerika dan menderita. Anda pergi ke London dan menderita. Anda pergi ke Wat Bung Wai dan menderita. Anda pergi ke setiap cabang wihara dan menderita. Kemanapun Anda pergi, Anda menderita. Penderitaan ini datang dari pandangan-pandangan salah yang masih berada dalam diri Anda. Pandangan-pandangan Anda adalah salah dan Anda memegang buah-buah pikiran yang meracuni hati Anda. Kemanapun Anda pergi, Anda menderita. Anda seperti serigala tersebut. Ketika Anda telah sembuh dari penyakit kudis Anda, dengan demikian, Anda akan merasa tenang kemanapun Anda pergi. Tenang berada di tempat terbuka, tenang ketika berada di dalam hutan belantara. Saya sering memikirkan hal ini dan terus mengajarkannya kepada Anda karena poin dhamma ini sangatlah berguna. Belatung. Ketika kita mengembangkan pandangan benar dalam pikiran, kita akan tenang dimanapun kita berada. Dikarenakan kita masih memiliki pandangan salah, masih melekat pada pohon buah pikiran yang beracun, maka kita akan tidak tenang. Melekat pada pandangan yang salah adalah seperti menjadi seekor belatung. Di mana belatung tersebut tinggal adalah tempat yang sangat kotor. Makanannya sangat kotor. Itu adalah makanan yang tidak cocok untuk menjadi makanan. Tetapi terlihat bahwa makanan tersebut sesuai dengan selera si belatung. Cobalah ambil sebatang tongkat dan sentil belatung tersebut menjauh dari kotoran di mana dia makan. Dan lihat apa yang terjadi. Belatung tersebut akan bergerak dan menggeliat, mencoba untuk kembali kepada tumpukan kotoran awalnya ia berada. Hanya ketika sudah sampai, maka belatung itu akan merasa puas. Sama halnya juga dengan kamu, para biku dan samanera, kamu masih memiliki pandangan-pandangan yang salah. Para guru datang dan menasehati kamu. Bagaimana caranya untuk memiliki pandangan benar? Tetapi hal itu terasa tidak benar bagi dirimu. Kamu terus berlari kembali ke tumpukan kotoranmu. Pandangan benar tidak terasa cocok karena kamu telah terbiasa dengan tumpukan kotoran lamamu. Selama si belatung tidak menyadari keadaan menjijikkan tempat di mana dia tinggal, ia tidak akan bisa keluar. Sama halnya dengan kita. Selama kita tidak melihat kekurangan dari pandangan-pandangan salah tersebut, kita tidak akan bisa lepas dari mereka. Mereka membuat kita menjadi sulit untuk mempraktekkan dhamma. Sungai. Seperti sungai yang mengalir turun ke daratan yang lebih rendah, sudah menjadi sifat alami sungai untuk mengalir ke bawah. Sungai Ayutthaya, Sungai Mun, sungai apapun juga, mereka semua mengalir ke bawah bukit. Tidak ada satupun dari sungai tersebut yang mengalir ke atas bukit. Itu adalah cara normal sungai mengalir. Bayangkan apabila ada seorang laki-laki berdiri di tepi sebuah sungai, mengamati sungai tersebut mengalir dengan cepat ke bawah bukit. Tetapi ia memiliki pikiran yang tidak benar. Dia ingin sungai tersebut mengalir ke atas bukit. Tentu ia akan menderita. Dia tidak akan menemukan kedamaian. Ketika duduk, berdiri, berjalan, berbaring, dia tidak akan menemukan kedamaian. Mengapa hal ini terjadi? Karena pikirannya tidak benar. Ayam dan bebek. Dua orang manusia melihat seekor ayam dan seekor bebek.
Orang pertama ingin ayam tersebut berubah menjadi seekor bebek, dan bebek tersebut berubah menjadi seekor ayam. Tentu saja hal ini tidak bisa terjadi. Sepanjang hidup mereka, hal ini tidak akan dapat terjadi. Jika orang pertama tidak berhenti memikirkan hal ini, maka ia akan mengalami penderitaan. Orang kedua melihat ayam tersebut sebagai seekor ayam, dan bebek tersebut sebagai seekor bebek. Maka tidak akan ada masalah. Ketika pandangan-pandanganmu benar, maka tidak akan ada penderitaan. Hal yang sama berlaku di sini. Anicca, segala sesuatu yang berbentuk adalah tidak kekal. Kita ingin membuatnya menjadi kekal. Sepanjang mereka tidak kekal, kita merasa sedih. Seseorang yang melihat secara sederhana bahwa segala sesuatu yang tidak kekal adalah tidak kekal, akan dapat memperoleh ketenangan. Tidak akan ada masalah yang muncul. Sejak hari kita dilahirkan, kita telah lari menjauh dari kebenaran. Kita tidak ingin hal-hal berlangsung sebagaimana adanya. Tetapi kita tidak bisa menghentikan mereka dari kebiasaan mereka. Itu adalah kebiasaan sebagaimananya mereka. Mereka tidak bisa bergerak dengan cara lain. Hal ini seperti mencoba membuat seekor bebek menjadi seekor ayam. Bebek tersebut tidak akan pernah bisa sama seperti ayam. Ia adalah seekor bebek. Atau mencoba membuat seekor ayam sama seperti seekor bebek. Ayam tersebut tidak akan pernah bisa sama seperti bebek. Ia adalah seekor ayam. Siapa saja yang berpikir dia ingin mengubah keadaan-keadaan seperti ini akan menderita. Tetapi jika kamu berpikir, oh, itu adalah demikian adanya, kamu akan memperoleh kekuatan bahwa bagaimanapun kamu mencoba, kamu tidak akan bisa membuat tubuh ini kekal atau abadi. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang